Ya, pemirsa, tahapan pemilu 2024 sudah mendekat. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki debat capres dan cawapres ya. 3 calon akan berdiri di atas panggung debat untuk mempresentasikan visi dan misi program mereka. Masih bersama dengan saya Bro Kevin dan Pak Stephen Yong. Siap. Dalam Twins Channel Official, masih di konten politik, wawasan dan gagasan. Nah, Pak Stephen Yong, ini kan pemilu sudah semakin dekat ya. Dan sekarang sudah ditentukan nih tema-temanya. Ada 5 tema, 5 kali debat. Nah, seperti apa sih pemerintahan Jokowi dalam rangka mempersiapkan kali ini? Katanya ada begitu banyak masalah ya? Ya, ada. Jadi sebelum beberapa waktu lalu kan kita sempat sempat meragukan apakah Pak Jokowi ini concern untuk tetap pemilu 2024 ini berjalan. Kan banyak hoax di mana-mana kan. Ada yang bilang ada minta pengunduran jadwal, ada yang minta penambahan periode, ternyata semua kan tidak terbukti. Hari ini semua berjalan sesuai rencana. Jadi 14 Februari itu pasti pemilihan umum. Itu pemilihan legislatif dan presiden. Semua ada. Jadi tahapan pun sampai hari ini sudah berjalan dengan baik kan. Sampai pendaftaran capres, cawapres sudah berjalan. Iya, betul. Semua yang direncanakan tuh tidak ada yang tidak berjalan. Dari pendaftarannya, dari proses verifikasi data semua kan, dari partai politik semuanya berjalan. Jadi cukup baik untuk sampai saat ini ya. Mungkin yang namanya ada ketidakpuasan di pihak-pihak tertentu ya biasalah. Karena orang kan kadang-kadang melihat bukan keberhasilannya, yang dilihat kegagalannya. Iya. Gitu. Nah itu sebetulnya kita juga harus objektif, nggak boleh seperti itu kan. Yang penting kerangka besarnya sudah berjalan gitu. Nah tinggal kita menentukan nih nanti dari ketiga calon ini siapa yang akan kita pilih, kan kita punya hak masing-masing. Iya, betul. Ya gitu. Nah kan banyak sekali isu-isu yang beredar. Mulai dari katanya Jokowi ini mau membangun dinasti politik karena anaknya maju. Terus juga ada yang katanya kayaknya Jokowi ini pengen banget tetap mempertahankan kekuasaannya walaupun bukan dia lagi. Nah itu seperti apa? Nah tapi kalau dinasti politik sih memang kita itu masing-masing penilaian ya. Ya betul. Kalau sepengalaman saya yang namanya kalau dari keluarga politik ya pasti ada anaknya yang berpolitik juga. Banyak sekali contoh-contoh kan, Bu Mega, Bu Puan sama. Jadi bukan begitu, Pak SBY, AHY sama. Jadi kalau dibilang dinasti politik kita susah untuk mengatakan iya dan tidak. Jadi umumnya seperti itu menurut pandangan saya. Karena gini kan, dalam satu keluarga itu kalau kita bilang dia melihat misalnya orang tuanya tuh menjadi abdi negara, dia bekerja dengan baik dan dia sangat tertarik, tidak ada salahnya juga dong. Ya betul. Ya dong. Ketika dia punya kemauan dan dia ingin ambil bagian dalam membangun bangsa ini, dia masuk ke dunia politik, apa yang salah? Ya, betul. Nah, itu yang kadang-kadang yang dipermasalahkan itu saya pikir yang tidak relevan aja gitu. Karena mungkin saat ini kebetulan nih Pak Jokowi anak-anaknya termasuk Kaisang, Gibran kan semua lari ke politik kan. Menantunya si Bobi lari ke politik juga kan. Mungkin dalam pandangan orang mungkin karena kesempatan ya. Tapi kan kalau Gibran sudah 2 tahun lalu jadi wali kota Solo. Ketika jadi wali kota Solo semuanya diam-diam aja. Yang penting kalau menurut saya ketika dia menjabat, dia bisa memberikan dampak buat masyarakat, pembangunan dirasakan, diperbaiki, anggaran dipakai. Ya, kalau menurut pandangan saya itu nggak ada masalah.
katanya ada perubahan format debat nanti ya? Itu sebetulnya ranahnya KPU. Iya betul. Ya, karena kan ada peraturan KPU nomor 7 2017 ada itu. Tapi banyak masyarakat yang kecewa. Ya. Karena kan tidak dikasih tahu secara terbuka. Transparan. Iya. Ya, kita nggak tahu kalau itu ranahnya KPU karena KPU tuh yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi tahap-tahapannya semua ya ada di KPU. Ya betul. Karena itu sebetulnya ranahnya dia yang berwenang, dia yang berhak. Jadi kita untuk mencampuri mungkin dalam arti kata kalau misalnya pemerintah ikut campur kan itu termasuk intervensi. Ya betul. Jadi kita menunggu aja apa yang menurut KPU itu yang terbaik pasti dia akan jalankan. Dan semua tentu sudah melalui pertimbangan. Betul, pasti. Nah iya, berarti kita akan melihat salah satu debat terseru ya, karena semuanya bukan incumbent, betul ya? Betul. Ya, semuanya masih Pak Prabowo sih. Tetapi kan yang dulu istilahnya tidak jadi. Iya, maksudnya incumbent debatnya. Iya, sudah 3 kali ya. Betul. Ya. Tapi kita salut juga sama Pak Prabowo. Luar biasa. Ya, berarti masih tidak menyerah untuk maju. Dia betul-betul ingin totalitas. Jadi akhirnya dia betul-betul ingin, kalau menurut pengalaman yang dia sampaikan selama mengikuti Pak Jokowi 5 tahun, dia banyak belajar. Oh, harusnya menjadi kandidat seperti ini, jadi banyak belajar. Apalagi dengan usia yang sudah sangat senior ya. Yang paling senior kan ya. Di antara semua calon. Iya. Dia kalau iya betul. Iya. 70 lebih kalau 72. Oh 72 ya? Iya. Waduh itu akan sangat seru. Senior sekali itu. Senior melawan yang junior. Yang kalau tidak salah Gibran ini yang paling muda ya. Sebenarnya ya yang paling muda 35 tahun atau 36 apa itu. Iya, di luar kontroversi yang kita tahu sekarang ini ya. Sangat merebak. Tetapi tetap menjadi sebuah kombinasi yang akan menarik. Tertua dan termuda berkombinasi melawan yang lain. Menurut pandangan Bro Kelvin gimana kalau ada muda? Ya itu semoga membuka peluang bagi anak muda juga sih. Seperti yang kita bahas waktu itu. Ya benar. Jadi memang anak-anak muda sekarang tidak bisa diarahkan untuk milih siapa karena mereka memilih berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Gitu. Dia melihat nih. Contoh misalnya kalau Gibran, apa yang sudah dilakukan di Solo, itu pasti orang menjadi referensi cari ke sana. Betul. Jadi apa yang dia udah kerjakan. Jadi nggak bisa kita bilang dia karena masih muda tidak ada prestasi, nggak bisa juga. Yang tua juga nggak ada yang prestasi sama, nggak bisa. Nggak ada yang beda. Nggak bisa karena sekarang jejak digital kita itu sudah nggak bisa dibuang. Apapun yang pernah kamu lakukan tetap akan menjadi rekod buat kamu. Mungkin kamu nggak mungkin lari dari itu, gitu. Ya kan? Iya betul. Kontroversi apapun ada. Kalau mau cari yang terbaik, saya pikir susah. Nggak ada yang sempurna. Tapi nggak bakal ada. Nggak bakalan ada. Tapi ketika dia dipilih, dia bertanggung jawab. Karena apa? Setiap orang dipilih kan disumpah. Disumpah buat nama Tuhan. Mengucap janji lah istilahnya. Iya, sumpah lah, disumpah. Ya betul. Itu disumpah. Ya kalau kamu melanggar sumpah kamu ya itu kamu urusannya terkutuk lah istilahnya. Itu namanya orang disumpah. Mana ada? Itu. Jadi pejabat negara itu betul-betul kamu tuh harus siap lahir batin gitu. Karena kalau misalnya nggak siap lahir batin ya jangan. Nggak, pejabat negara jangan nggak siap guys. Ya, cuma saya mau titip nih ke pemerintahan ke depan. Bagaimana kalau ini agak menyimpang sedikit ya. Itu standar untuk anggota dewan itu ya minimal S1 lah ke depan. Karena apa? Kami ini mempertaruhkan hidup kami ini kepada mereka. Gitu. Sebagian besar? Iya, ketika mereka tuh membuat undang-undang ya agak smart lah sedikit lah. Karena minimal dari pendidikan yang mereka dapatkan itu akan membantu mereka ketika pembahasan undang-undang itu. Iya betul. Gitu.
Ya dong, kita Ya, bukan betul. tidak menghargai orang yang tamat SMA atau tidak. Semua punya hak. Tapi kalau kamu merasa kamu ingin menjadi wakil kami, yaudah kamu ikut sekolah lagi, kan nggak mengenal usia. Iya, misalnya betul. Ya Pak Stefano sekarang Iya. sudah berpendidikan tinggi ya. Bukan tinggi lah, masih mau lebih tinggi kan. Cuma kalau sekarang ya udah cukup dulu lah. Ya sudah. Karena kan berpikir gitu. Jadi maksudnya, nah saya kan sempat bicara dengan anak-anak muda. Memang mereka itu sekarang contoh sekelas-kelas Bro Kevin nih, ya minimal S1. Sekarang Bro Kevin S2 ya. S2. Nah ada S2, Bro Kevin ya S2. Bagus lagi kan? Nah komunikasi maksudnya itu, ya dong. Jadi maksudnya karena gini, kita tidak bisa menampilkan bahwa orang yang punya pendidikan tuh, kita tidak mengatakan lebih baik ya, tapi setidak-tidaknya ilmu kita waktu kuliah tuh dapat lah, bener gak? Betul. Iya, ya dong. Kalau kamu sudah misalnya hanya SMA, bukan kita merendahkan mereka, tapi memang kalau SMA itu kalau menurut saya untuk kemandirian masih jauh ya. Bagaimana mereka ketika berhadapan dengan orang misalnya contoh dia bahas undang-undang itu kan dengan eksekutif. Dia bukan sendiri, benar dong? Eksekutif ada yang sudah profesor, ketemu yang SMA di DPR. Jauh. Jadi apa? Itu kan jomplang. Ya, profesor sama S2 dia jauh. Apalagi yang maksudnya ya minimal kalau S1 adalah ilmunya maksudnya. Betul kan? Ya, betul. Itu harus diperjuangkan. Nggak bisa. Ya, betul. Itu. Ya. Nah, kita juga mendorong. Saya dapat info ini yang undang-undang perampasan aset koruptor itu harus diundangkan. Katanya udah 11 tahun tuh nggak jalan-jalan. Itu mengapa harus diundang-undangkan? Ya dong. Ya minimal kita ada rambu hukum untuk mencegah orang korupsi. Kalau dia korupsi, dia ketangkap, sita hartanya, gitu, miskinkan, kan selesai. Ya dong. Kenyataannya kayak bagaimana? Kalau sekarang belum disahkan undang-undang itu nggak berlaku, karena mandatnya katanya di DPR. Ya kita tahu sendiri lah bagaimana. Iya, kita berharap lah ke depannya tuh ada perbaikan hal semacam itu. Ya, jadi pemerintah selanjutnya harus. Iya, itu harus diperjuangkan lah, direalisasikan lah. Ya. Kan kalau segala sesuatu yang baik ya harus diperjuangkan. Iya. Gitu. Nah, jangan ini sudah ketahuan baik. Kan tapi gini loh, kadang-kadang gini, saya berpikir gini, mungkin ada kekhawatiran para anggota dewan kalau kita jadikan undang-undang disahkan itu bisa menghantam diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kamu takut seperti itu, ya jangan korupsi, kan selesai. Ya dong? Ya betul. Kalau kamu takut ditangkap polisi, kamu jangan melanggar, bener dong? Jangan. Kan selesai. Jangan ini ya, maksudnya jangan membangkang istilahnya. Iyalah, maksud gini contoh, kamu takut kalau kamu takut ditangkap polisi. Iya. Kamu jangan melanggar. Iya. Kan selesai, urusannya kan selesai. Bukan karena takut polisinya dong. Tapi kamu sendirinya, ya kamu sendirinya yang prepare buat kamu jangan seperti itu, kan nggak ada masalah. Iya. Ya dong. Kalau kamu contoh gini, kalau kamu misalnya takut digeledah orang pajak, ya kamu taat pajak kan beres. Iya betul. Ngapain kita takut? Iya betul. Ya dong. Kalau kita nggak takut, ya sudah kita jalanin aja gitu. Kita enjoy aja. Ya, tapi kalau kita ngemplang pajak, ya kita takut lah. Nggak usah undang-undang aja kita takut, apalagi pakai ada undang-undang. Misalnya, maksudnya ya, gitu. Betul. Semua tergantung dari diri kita masing-masing hari ini. Kita mau baik atau tidak, itu pasti dari kita. Kalau kita merasa kita ingin tidak terjadi pada kita, jangan lakukan. Kan gampang ngurusnya. Ya dong. Iya betul. Balik lagi soal debat ya nanti. Kita bahas nanti satu-satu lah. Iya, nah tetapi di sini mungkin kita perlu tahu dulu ya tema-temanya kayak gimana secara singkat ya. Jadi mulai debatnya, kalau pemirsa belum tahu, KPU sudah kasih tahu jadwal debatnya. Jadwal pertama 12 Desember. Jadwal kedua materinya. Nah ini yang akan mungkin kasih aja dulu ya.
Ya, tapi secara sederhana mungkin Pak Stefan akan sangat senang dengan tema ini. Yeah. Yaitu debat pertama 12 Desember. Pemirsa boleh nontonnya karena katanya akan disiarin di TV nasional ya. Yeah. Kan ya debat kalau nggak disiarin di TV nasional, semua pemirsa nggak akan tahu. Yeah. Debat pertama temanya tentang hukum. Oh, hukum. Nah ini akan sangat menarik. Semua tema sih harusnya sangat menarik ya. Hukum, HAM, pemerintahan, korupsi, demokrasi itu pertama. Yang kedua tentang geopolitik, hubungan internasional. Itu tanggal 22 Desember. Nah itu debat terakhir tahun 2023. 3 sisanya itu masuk bulan 2024. Oh ya. Debat ketiga bahas tentang ekonomi. Debat keempat bahas tentang energi, lingkungan hidup, dan masih akan ada serta SDA. Sumber daya alam ya. Termasuk tadi nikel itu. Nah iya, itu kan dibahas di debat keempat. Nah yang terakhir adalah hoax, pendidikan, teknologi informasi, sama intoleransi. Intoleransi, nah iya. Itu menjadi concernnya kita semua juga sih. Nah dia itu kan dibahas secara khusus di debat kelima. Pertanyaannya adalah kita nggak perlu tahu lah, maksudnya kenapa urutannya harus hukum dulu atau bagaimana, kita nggak usah tahu lah, karena KPU sendiri pasti sudah tahu kenapa hukum duluan daripada intoleransi, padahal kedua-duanya sama-sama penting. Betul, karena sebetulnya intoleransi itu pasti berkaitan dengan hukum. Ketika orang melakukan persekusi ya hukum mestinya, cuman kan memang ada ruang yang diberikan KPU untuk diskusi mungkin para calon. Karena apa? Karena kan mau tidak mau visi misi mereka tuh harus sejalan dengan minimal apa yang dia sampaikan nanti ya, di debat itu gitu. Dan kalau menurut saya, ini hanya dugaan saya aja ya. Korupsi itu sampai sekarang susah banget diberantas. Makanya kenapa jadi nomor 1 debatnya? Mungkin ya. Kalau Pak Stefan bagaimana? Ya, kalau menurut saya Indonesia itu nggak kurang lagi undang-undangnya. Iya. Cuman pribadinya yang belum merasa bahwa ketika dia melakukan korupsi itu salah. Dia sama dengan membunuh banyak orang. Setuju. Ya. Jadi sangat miris. Saya kasih tahu sama Bro Kevin hari ini. Rakyat kita itu ada yang jadi pemulung. Ada yang jadi tukang bangunan. Ada yang ojol. Ketika mereka membayar pajak dan pajak itu menjadi anggaran dan anggaran kalian korupsi, berdosanya bagaimana? Nah kebetulan soal pajak dibahas di debat ketiga. Itu sendiri loh. Ya. Menarik. Seru. Benar. Jadi semua tema akan sangat seru ya. Maksudnya gini, ketika kamu sudah ambil keputusan, kamu menjadi seorang pelayan atau menjadi pejabat negara, tolong sadari bahwa itu amanah. Jaga itu. Kenapa? Kamu tidak tahu. Kamu melakukan hari ini, ketika kamu menikmati uang itu, mungkin ada satu keluarga yang hari ini untuk makan pun dia nggak punya. Betul. Itu terjadi banyak sekali. Kita harus mulai memikirkan itu. Kamu menjadi pejabat negara, kamu dibayar dengan. Kenapa? Itu pilihan kamu sebetulnya. Itu pilihan kamu. Ketika kamu sudah ambil pilihan kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih, gitu. Tapi jangan kamu pakai kesempatan itu justru untuk memperkaya diri sendiri. Menarik ya. Ya kalau bicara gini terlalu emosional akhirnya. Jadi kita melihat bagi orang-orang yang hari ini terzolimi istilahnya. Dia akan merasa bahwa tidak adil gitu. Dia bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah salah satu undang-undang perampasan aset harus disahkan. Baik, singkat saja Pak Stefan Yong mungkin sebagai penutup untuk kali ini. Ya. Jadi
mungkin sebentar lagi kita akan melihat debat yang diadakan di TV. Lihat, cerna, dan pilih yang sesuai hati nurani kita dan yang bisa membawa Indonesia akan lebih baik. Luar biasa. Mari kita tunggu debatnya ya. Nanti mungkin di beberapa video berikutnya kita akan mulai bahas kalian debat 1, debat 2, tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya. Kalau kita terlalu bahas banyak nanti bocorin para capres cawapres dia akan ambil kita punya ilmu. Nah itu jadi masalah. Aduh. Ya, itu kita sambil berguyon ya. Jadi tapi tetap penting sih, maksudnya kita bahas satu demi satu supaya supaya nanti pemirsa tahu bahwa kenapa kapasitas kita ada. Ya begitulah. Jadi baik, kalau begitu Pak Stefanio, terima kasih sekali lagi atas waktunya ya. Thank you bro. Nah, jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk setiap video-video kita. Biar pemirsa dapat ilmu ya dari setiap bincang-bincang minimal kita. Ada ilmu lah. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Masih bersama dengan saya Bro Kevin. Tetap saksikan Twins Official Channel di konten politik, wawasan dan gagasan. Bye bye.